warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang, kali ini akan membahas tentang manajemen inovasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Budiasi. Saya di sini akan membahas beberapa urutan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, latar belakang manajemen inovasi pendidikan. Yang kedua, pengertian inovasi. Yang ketiga, pengertian manajemen. Yang keempat, pengertian pendidikan. Yang kelima, fungsi manajemen. Yang keenam, pengertian manajemen inovasi pendidikan. Yang ketujuh, manajemen peningkatan mutu di sekolah, serta kesimpulan dari materi ini. Wabarakatuh. Saya Ananda Dinunisa Ajara. Saya akan menjelaskan tentang sedikit latar belakang. Nah, kualitas suatu bangsa atau kemajuan suatu bangsa itu tergantung atas kualitas SDM. Kualitas SDM sendiri itu juga tergantung atas kualitas pendidikannya. Ketika pendidikan itu mempunyai misi yang jelas, nantinya akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. Jadi manajemen sendiri sangat penting ya untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, tapi kenyataan yang ada, banyak institusi pendidikan yang masih tertinggal dari modernitas, jadi masih konvensional. Jadi dia itu kebanyakan pendidikan sekarang itu masih belum bisa menjawab tantangan zaman. Nah, nantinya akan mengakibatkan tidak tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik gitu. Nah, dan parahnya lagi, kebanyakan para pengelola pendidikan tidak menyadari akan hal itu. Jadi di sini pendidikan sendiri sangat tergantung atas manajemen ya. Jadi manajemen juga sangat mempengaruhi kepada tingkat atau keberhasilan suatu pendidikan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rupiah. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian inovasi. Inovasi adalah pengembangan terhadap keadaan yang ada di masyarakat. Pengembangan ini mencakup gagasan serta solusi yang ditawarkan melalui aspek-aspek teknologi, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sucisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Kadarman 1996, yang suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosioekonomi dan teknik. Dan selanjutnya Sondang P. Siangin dalam Ramayulis, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sekian. Nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dan berpikir. Terima kasih. Saya Indah Herlina Ardianti akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Manajemen tersebut terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan adanya sebuah proses relokasi sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kegiatan demi mencapai tujuan, sehingga efisiensi proses tercapai dan efektivitas kerja tercapai pula. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan adanya suatu proses dalam mengumpulkan sebuah modal, sumber daya manusia, dan peralatan yang secara efektif diperlukan untuk mencapai tujuan
Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan adanya suatu proses yang telah mempersiapkan sebagai tujuan dan sasaran organisasi dan membuat kartu kerja yang mendefinisikan bagaimana tujuan harus dicapai. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan adanya suatu umpan balik diberikan dan perbandingan dibuat antara hasil yang dicapai dan rencana yang disusun. Saya Siti Landari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari inovasi manajemen pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tersebut menurut salah satu para ahli. Menurut Koswara mengemukakan bahwa manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Yaitu pengertian inovasi manajemen pendidikan menurut para ahli. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen mutu pendidikan sekolah. Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik yang didasarkan pada terpenuhinya data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah sangat perlu dilakukan dalam rangka untuk kesinambungan peningkatan kapasitas dan kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat sendiri. Saya Tri Handayani. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi manajemen peningkatan mutu. Jadi berdasarkan pengertian manajemen peningkatan mutu dapat dipahami bahwa manajemen peningkatan mutu mempunyai prinsip-prinsip yaitu 1. Peningkatan mutu dilakukan di sekolah. 2. Peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang baik. 3. Peningkatan mutu didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, peningkatan mutu memberdayakan dan melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Terus yang terakhir, peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Inovasi merupakan perubahan yang direncanakan oleh organisasi-organisasi dengan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan gagasan-gagasan tertentu menjadi kegiatan yang lebih menguntungkan. Kegagalan inovasi bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, inovasi ini tidak lebih baik atau tidak lebih menguntungkan daripada penemuan sebelumnya. Manajemen inovasi pendidikan bisa saja sangat dibutuhkan karena penemuan manajemen pendidikan sebelumnya tidak lebih baik atau tidak lebih menguntungkan sehingga membutuhkan inovasi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Cucu Ramdhani, kakak dari kelompok 1. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh mengenai inovasi pendidikan. Nah, salah satu contohnya itu ada program belajar jarak jauh. Nah, inovasi ini sangat efektif menurut kakak, apalagi dalam wabah COVID-19 ini, di mana proses belajar mengajar itu kan kita itu kan dihentikan atau dirumahkan ya. Dengan inovasi belajar dalam jarak jauh ini, walaupun kita di rumah, kita masih tetap belajar melalui aplikasi seperti Ruang Guru, Zoom, dan Google Meet. Nah, kita itu kan belajar jarak jauh itu kan di mana si pengajar sama si pembelajar itu kan tidak bertatapan langsung atau tidak dalam satu ruangan, tapi dalam berjauhan. Nah, kita kan walaupun kita dirumahkan, kita masih tetap belajar. Itu contoh dari inovasi pendidikan.
Setelah kita mengetahui contoh inovasi pendidikan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran. Kelompok kami mengambil contoh jemuran gembira, di mana dengan jemuran gembira, contoh pengamalan sila Pancasila, gambar sila Pancasila dikemas dalam bentuk pakaian yang bisa digantung, sehingga menarik siswa seolah-olah sedang menjemur pakaiannya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more